bawah rintikan hujan semacam ini, mudah-mudahan keberkahan dan pahala kita makin berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih mau diteruskan? Masih mau diteruskan? Mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah beriman dan jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia beriman dan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah memberikan janji, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah, malam ini di bawah rintikan hujan, ratusan bahkan ribuan orang yang hadir malam ini, yakinlah saudara, ini semuanya nanti sudah dijamin masuk surga. Yang datang malam ini nih, nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Siratal Mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo amin. Kenapa kita dapat kehormatan lebih dulu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu buat kita umat Islam, baginda Nabi Muhammad adalah pemimpin dari alam dunia sampai alam akhirat. Kecintaannya kepada kita tidak perlu kita ragukan dan kita sanksikan lagi. Jelas? Jelas? Ayo lihat sejarah. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, pemimpin di dunia kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Menang silahkan. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru deket-deket rakyat, pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara, nanti kalau saya terpilih, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Begitu terpilih, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu tidak perlu diragukan, tidak perlu disangsikan. Nabi Muhammad dari dunia cinta kita sampai akhirat Nabi bela kita. Di dunia Nabi ingin sebanyak-banyaknya manusia bahagia, di akhirat Nabi menginginkan agar sebanyak-banyaknya manusia selamat. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan, nanti ketika kita berjembat di atas Siratal Mustaqim, baginda Nabi berdiri di pinggiran sambil mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, sallim, ya Allah, selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan mereka ya Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, persoalannya semua yang hadir malam ini
pasti cinta sama baginda Nabi, betul apa tidak? Tapi faktanya kita baru cuma sekedar cinta kepada baginda Nabi, ngaku umat baginda Nabi, baru hanya sebatas ngaku. Apa nggak boleh Ustaz namanya ngaku? Boleh. Pekerjaan ngaku itu mudah dan murah, nggak perlu pakai duit, namanya ngaku, betul apa tidak? Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu jadi masalah utama. Kalau hidup di Cirebon ngaku umat Nabi boleh-boleh aja. Hei, hei. Sama juga begini nih, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh. Tuh namanya ngaku tuh. Hidup di dunia boleh jadi kita baru pandai sekedar ngaku umat baginda Nabi, tapi persoalan mendasarnya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Satu saja di bawah rintikan hujan malam ini, dari sekian banyak ciri-ciri pengikut baginda Nabi yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan. Pertama, dan ini yang utama, kalau kita ngaku, kalau kita cinta kepada baginda Nabi dan di akhirat pengen mendapat syafaat, diaku sebagai umat, ketika hidup di alam dunia janganlah kita pernah meninggalkan ibadah sholat. Pantas kalau dalam satu kesempatan Nabi pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ayo belajar dan lihatlah sejarah. Satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca, sholatnya Nabi makin luar biasa. Dosanya sudah diampuni, tapi sholatnya luar biasa. Kalau ada orang sini sholat dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai besok subuh itu orang berhenti sembahyang. Nabi enggak, makin diampuni dosanya, makin ruku dan sujudnya luar biasa. Siapa yang menceritakan tentang sholat Nabi? Tidak lain dan tidak bukan adalah istri tercinta Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang menceritakan bagaimana tentang sholat suaminya. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau disebut nama Nabi Muhammad, semangatlah kita membaca sholawat kepada beliau. Sebab kata Nabi itu, al-bakhil man iza zukirtu lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit itu bukan yang tidak pernah memberikan uang. Orang yang pelit itu
bukan yang tidak pernah memberikan sesuatu, tapi kata Nabi, orang yang pelit, yang ketika namaku disebutkan dia nggak mau baca sholawat kepada diriku. Bagaimana kita minta diaku umat dan dapat syafaat di akhirat kalau nama Nabi Muhammad disebut kita nggak pernah mau baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Nabi Muhammad